80.000 itu sudah termasuk mahal kalau untuk jenis lokal. Kalau standarnya itu 75.000. Kalau murahnya itu 70.000. Seperti itu teman. Itu untuk babon. Nah, ini tahap finishnya. Untuk yang ngos tua atau yang sangat mantap, untuk dimantap-mantap maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman dan para sedulur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ternak teman-teman di tengah harga dedak yang melambung dan di tengah cuaca yang lagi hujan terus-menerus selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pada video kali ini, di penghujung tahun atau di bulan Desember, saya mau mencoba mengupdate harga entok. Walaupun saya tidak langsung ke pasar atau ke survei langsung, tapi saya tadi sudah melakukan, ya sudah survei tapi di grup-grup jual beli hewan atau di forum-forum peternak entok ataupun unggas, teman. Nah, setelah saya telaah atau setelah saya amati, jadi ada kenaikan tapi tidak terlalu tinggi, teman. Sedikit naiknya, cuma sedikit karena mungkin dipengaruhi oleh harga katul yang lagi naik, teman. Jadi harga induknya naik cuma tidak terlalu drastis. Nah, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Nanti saya akan bahas dari mulai telur sampai entok yang sudah dewasa, teman. Tapi sebelum itu ada baiknya teman-teman melakukan like, komen, dan subscribe untuk membangun channel saya agar kita tetap bisa ndopok-ndopokan seputar dunia entok. Terima kasih untuk yang selalu mendukung. Semoga kalian sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama kita mau membahas telur dulu, teman. Nah, jadi setelah saya amati di forum jual beli entok, untuk telur yang fertil dihargai, ini telur entok ya teman, telur yang fertil yang bisa ditetaskan itu dihargai dengan per butirnya yaitu 3-4 ribu, teman. Ingat, telur yang seperti ini, cermati dulu gambarnya, yang fertil seperti ini dihargai dengan 3-4 ribu, teman. Nah, catat ya, kalau telur 3-4 ribu. Nah, itu harga di daerah saya di Kebumen. Kalau untuk di tempat-tempat lain mungkin ada perbedaan, tapi saya rasa perbedaannya tidak akan jauh. Pasti ya di angka 4 ribuan ataupun 3.500-an, teman. Seperti itu ya. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua yaitu meri di umur 5-7 hari atau 1 mingguan lah, teman. Lebih gampangnya 1 mingguan ya. Nah, untuk harga meri 1 mingguan di tempat saya, di grup-grup jual beli, setelah saya survei itu dihargai dengan 11-13 ribu, teman. Ingat, 11-13 ribu. Tapi umumnya itu 13 ribu karena sudah memakan pur di kandang peternaknya, teman. Karena sudah seminggu otomatis kan sudah makan ya. Nah, untuk gambarnya teman-teman cermati dulu seperti ini. Nah, ini umur semingguan, 5 hari sampai 1 minggu dihargai dengan 11-13 ribu. Tapi umumnya yang seperti yang saya bilang tadi, karena sudah makan pur di kandang peternaknya pasti harganya 13 ribu, teman. Seperti itu ya, teman. Catat, yang kedua yaitu meri umur seminggu dihargai dengan 13 ribu. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu meri di umur plus minus 2 bulanan. Ya, ini saya katakan ya bisa menghampir 2 bulan ataupun 2 bulan lebih, teman. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini gambarnya merinya. Nah, meri atau minti tanggungan seperti ini dihargai dengan, tebak berapa coba? Ya, benar. Anda benar, dihargai dengan
27.000 sampai 30.000. Nah, ini masih campur antara jantan dan betina. Jadi di umur plus minus 2 bulan seperti ini maksudnya harganya belum ada perbedaan yang signifikan, masih biasanya dipukul rata. Misalnya saya mempunyai meri 10, saya patok harga dengan udahlah 10 270.000 atau 10 kalau teman-teman mau 300.000 lah. Nah, jadi saya tidak mematok dengan jantannya berapa, betinanya berapa, itu tidak. Biasanya jual borongan seperti itu teman. Jadi meri seperti ini plus minus 2 bulanan dihargai dengan 27 sampai 30.000 teman. Nah, itu di daerah saya. Seperti biasa mungkin di daerah lain beda-beda, tergantung musimnya, tergantung waktunya, tergantung pakannya juga mahal atau murah. Tapi saya rasa tidak akan ada perbedaan yang terlalu jauh teman. Paling bedanya ya 2.000 sampai 3.000 itu ya teman. Catat yang ketiga, meri umur kisaran 2 bulanan seperti ini dihargai dengan 27.000 sampai 30.000 teman. Seperti itu ya. Nah, kita menuju ke poin selanjutnya, yaitu meri tanggungan umur 4 bulan sampai 5 bulan teman. Ini teman-teman lihat contoh gambarnya dulu seperti ini. Nah, meri seperti ini dihargai dengan, sebelumnya kalau meri seperti ini umur 4 sampai 5 bulan itu sudah bisa dibedakan antara jantan dan betinanya teman. Nah, biasanya meri di umur segini orang-orang itu lebih mencari yang jantan karena untuk proses pembesaran. Seperti yang pernah saya jelaskan, kalau kita mau proses pembesaran fase kedua, kita bisa membeli meri umuran segini teman, umur 5 bulan yang jantan. Nanti kita jual setelah 5 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Seperti itu ya teman. Nah, untuk betinanya meri umur 4 sampai 5 bulan seperti ini biasanya dihargai, atau tadi setelah saya telaah, setelah saya cermati di grup, dihargai dengan 35 ribuan teman. Ingat, 35 ribuan. Kalau untuk yang jantan berapa? Coba tebak. Ya, betul sekali. Kalau untuk yang jantan dihargai dengan 45 sampai 50 ribu rupiah teman. Lumayan juga harganya teman, meri seperti ini. Nah, ini yang saya jelaskan semuanya ini jenis lokal teman, bukan jenis Rambon yang harganya selangit. Nah, jadi catat ya teman, umur 4 sampai 5 bulan sudah bisa dibedakan antara jantan dan betinanya. Kalau untuk betina umur 4 sampai 5 bulan itu dihargai dengan 35 ribuan, dan untuk yang jantan dihargai dengan 45 sampai 50 ribu rupiah teman. Catat ya teman, sudah ada 4 poin ya, dari tadi telur, umur 1 mingguan, umur plus minus 2 bulanan, dan ini tadi yang saya sebutkan umur 4 sampai 5 bulan. Dan yang selanjutnya yaitu dere teman. Nah, kita melaju ke dere. Dere sebenarnya umur 4 sampai 5 bulan, umur 5 bulan lah. Umur 5 bulanan lah, maaf belibet ya teman. Umur 5 bulan sebenarnya sudah bisa disebut dere, tapi saya rasa walaupun sudah berani kawin tapi belum mau bertelur. Karena biasanya kawinnya itu untuk membentuk tubuhnya teman. Kalau umur 5 bulan kawin itu biasanya untuk memperbesar tubuh. Nah, pas umur 6 bulanan sampai 7 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan. Nah, ini masa-masa bertelurnya teman. Kalau dere umur 6 bulanan itu di tempat saya atau di daerah saya dihargai dengan berapa, coba tebak? Anda salah teman. Kali ini Anda salah. Walaupun mungkin tidak ada yang menebak ya. Nah, jadi umur 6 bulanan untuk dere dihargai dengan 55.000 sampai 60.000 teman. Nah, itu ya teman, untuk dere biasanya umur 6 bulanan sampai 6 bulan setengah. Pas belajaran bertelur lah itu dihargai dengan 60.000 sampai 65 ribuan teman. Nah, untuk ngos muda atau basur muda berapa? Apakah perbedaannya jauh atau sedikit? Nah, kalau untuk umur segini perbedaan harganya itu sudah lumayan jauh. Kalau untuk ngos muda umur 6 sampai 7 bulan itu bisa dihargai dengan 90 ribuan teman.
90 sampai 95, atau bahkan ada yang memasarkan dengan harga 100.000 rupiah segini ya. 100.000 rupiah teman. Nah itu ya teman, jadi jaraknya antara dere dengan ngos muda itu lumayan harganya ya, sudah ada jarak yang lumayan jauh. Nah itu catat ya teman, harga dere 60 sampai 65, harga ngos muda 90 sampai 95.000. Itu di daerah saya. Seperti biasa, di daerah teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada perbedaan. Nah, itu harga mendekati tahun baru ya teman. Itu baru mendekati, belum di tahun barunya atau belum di hari raya lainnya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu babon. Nah, kita sudah memasuki ke babon. Babon apa bedanya dengan dere? Kalau babon itu sudah pernah bertelur ataupun sudah pernah menjadi indukan teman. Kalau babon di tempat saya atau di grup yang saya ikuti itu dihargai dengan, ataupun saya sering menjual babon itu dengan harga 70.000 sampai 80.000 teman. Ya paling misalnya saya memasarkan babon saya dengan harga 80, paling ya tawar menawar, paling kenanya ya 75-an lah teman. Jadi seperti itu ya teman. Pasarannya ya 70 sampai 75 atau 80.000. 80.000 itu sudah termasuk mahal kalau untuk jenis lokal. Kalau standarnya itu 75.000. Kalau murahnya itu 70.000. Seperti itu teman. Itu untuk babon. Nah, ini tahap finishnya. Untuk yang ngos tua atau yang sangat mantap, untuk dimantap-mantap maaf. Bukan untuk dimantap-mantap. Untuk dirica-rica ngos tua ya teman, yang sangat banyak dicari ataupun diminati. Apalagi di tahun baru seperti ini, biasanya kan langsung naik dengan signifikan harganya ya teman. Padahal ini belum tahun baru, baru ya sekitar Hamin 13 ya teman. Harganya sudah lumayan. Ngos tua seperti ini, teman-teman lihat gambarnya. Nah, ngos tua seperti ini itu dihargai dengan 150 sampai 170.000 teman. Ingat ya teman, ngos tua seperti ini 150 sampai 170.000. Nah, itu harga-harganya. Kalau ngos tua biasanya itu mau H-3 atau H-2 itu harganya lumayan, bahkan ada yang memasarkan sampai 200. Tapi kalau untuk jenis lokal pasarkan 200, paling kena-kenanya ya 170 atau 175. Seperti itu ya teman. Ya kita sebagai istilahnya sebagai penjual ya pasti mematok harga dengan maksimal ya teman. Kalau untuk nanti pas-pasnya atau deal-dealnya dengan pembeli ya nanti kita nego dengan sebaik mungkin, pastinya agar negonya tidak menguntungkan lain pihak atau tidak merugikan di lain pihak. Yang penting pas lah, misalnya antara 70 dan 80 ya kita ambil 75, misalnya dari 150 sampai 80 ya kita ambil 170. Nah seperti itu ya teman. Intinya antara saya atau penjual dan pembeli atau pencari itu tidak ada slack. Seperti itu teman. Nah kalau untuk membelinya bagaimana? Kalau membelinya saya sarankan itu cek langsung ke kandang teman. Karena apa? Karena kalau kita ngecek ke kandang itu banyak keuntungannya teman. Selain kita bisa melihat kesehatan entok, terus pas di foto biasanya kan besar ya. Tapi kalau dilihat di kenyataan atau langsung kan kita tidak tahu ya. Nah kalau kita ngecek di kandang itu kita tahu teman, berat atau tidak, besar atau tidak, sehat atau tidak. Nah plusnya lagi kita pasti dapat kopi dan pacitan dari si pemiliknya teman. Nah itu ya, itu plusnya kalau kita memantau ke kandang. Nah itu penjelasan harga dari telur endok, dari mulai telur sampai ngos dewasa teman. Nah itu harga-harga menjelang tahun baru dan saat-saat dedak naik. Nah itu harganya seperti itu. Harganya naik tapi tidak terlalu signifikan karena mungkin tergencet oleh harga dedak yang lumayan. Kemarin ada yang dari Banjar yang ngomong dapat 3.800 per kilo, tapi di tempat saya masih 4.000-an, bahkan 4.500 per kilo. Kalau kata saya itu masih mahal. Kalau
misalnya kita memelihara entok lokal terus dengan harga dadakan seperti itu, ya istilahnya kalau kita tidak pintar memainkan campurannya, kita akan bocor teman. Tapi kalau kita memeliharanya entok hias atau entok rambon yang harganya lumayan selangit, nah itu pasti tetap untung teman. Seperti itu ya. Nah, silakan tulis di kolom komentar berapa harga-harga entok apa ya, per umurnya. Silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana perbedaan di tempat teman-teman dan di tempat saya, silakan tulis. Terus apa penyebabnya? Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas atau bagaimana, karena semampu saya lah. Yang penting saya buat video terus ada yang disampaikan. Seperti itu ya teman. Nah, mohon maaf juga kalau cahayanya biasa terlalu terang, dan mohon maaf kalau saya mengganggu pandangan Anda. Mungkin hanya seperti itu ya teman. Nah, itu hanya analisa saya dari grup-grup yang saya ikuti dan harga-harga yang ada di daerah saya seperti itu. Mungkin H-7 atau H-3 nanti akan naik, nanti saya infokan lagi. Kalau bisa nanti saya langsung survei ke pasar ataupun ke tempat-tempat lainnya atau ke peternak lainnya. Mungkin hanya seperti itu ya teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.